gimana tadi? Terakhir live-nya matinya pas doa apa? Oh, dikit lagi sampai ke amin ya. Berarti udah dapet dong ya doanya. Nggak ada yang merhatiin, suami saya juga doa, kita semua lagi doa ya. Saking fokusnya ya. Itu kan udah doain lo. Nggak apa-apa, biar aja live-nya mati. Apa yang Anda rasakan tadi ketika berdoa? Seperti biasa ya, di absen dulu. Apa yang dirasakan tadi ketika berdoa? Yang ku ingini engkau saja. Gak usah kamu fokusin yang di kolom chat. Saat kita itu mau nuntun orang ke Tuhan, kita mau menceritakan tentang Tuhan biar lebih banyak orang ke Tuhan, iblis juga akan pakai orang-orang yang masih bisa dipakai untuk mengganggu kita gitu loh. Gak usah dipusingin. Say, yang dikata-katain tuh lo aku, say, kok kamu yang marah tuh lo, aku juga gak ngerti, maka kamu biarin aja dia gila-gila gitu dikata-katain tuh lo. Yang dikata-katain tuh lo aku. Mungkin orang-orang yang menghina Tuhan tuh ya, udah pasti dia tuh gila. Udah pasti hidupnya tuh gak ke Tuhan. Ngapain kamu pusingin dia? Kamu ikut kesetanan sama dia. Dia ngerti yang dia ngomong aja enggak. Dia ngerti apa yang dia ngomong juga enggak. Dia beribadah di agamanya juga enggak. Bahkan dia kesetanan. Anda tahu satanis itu apa? Mereka yang menghujat Tuhan. Itu satanis tuh kerjaannya menghujat Tuhan. Salah satu ritualnya mereka menghujat Tuhan. Jadi kenapa kamu peduliin setan-setan itu? Mereka tuh setan-setan itu, say. Ya. Kalau kita kan kita takut menghujat Tuhan. Kita mau ngomongin sesuatu yang negatif aja takut kita. Saya memaki aja saya takut loh. Lagian kayaknya kata makian itu bikin kuping kita juga gak enak dengernya kan. Ya. Makanya ketika kita membicarakan tentang Tuhan, mereka itu pasti gak terima. Kenapa? Semakin kita membicarakan tentang Tuhan, mewartakan tentang Tuhan, semakin banyak orang yang bisa tertuntun, iblis gak akan suka. Jadi jangan kamu terpancing oleh orang-orang gila-gila itu, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Mereka itu ada untuk menunjukkan bahwa ketika kita mau berusaha ke jalan Tuhan, pasti ada yang mengganggu. Itulah mereka-mereka itu. Coba dari tadi saya live sudah berapa jam. Orang yang ngomongnya banyak cangkemnya itu saya suruh naik, ada nggak satu yang mau naik? Anda kan sudah bisa lihat dari situ. Iya kan? Kenapa mereka nggak mau naik? Kalau mereka memang merasa benar, kalau mereka memang merasa hebat, merasa TOP BGT, pasti dia mau naik. Robi, kalau kamu mau naik, kamu aja akunnya ditutup. Saya mau lo invite kamu, buka nah akunmu itu. Kenapa akunmu private? Ayo naik. Buka nah akunmu lo private, Robi. Saya mau tanya lagi tentang doa jam 3 pagi itu gimana? Kalau buat saya sih doa itu tidak ada jamnya, tapi memang ada doa yang di jam-jam terbaik tuh ada. Salah satu di jam 3 pagi. Ya. Jam 3 pagi tuh ibaratnya tuh pintu langit terbuka gitulah, ya. Makanya kalau orang teman-teman yang muslim kan disuruh tahajud tuh. Nah, itu dia maksudnya. Doa di sepertiga malam tuh. Nah, itu dia. Ya selain kalau teman-teman bukan muslim mau doa sepertiga malam juga nggak apa-apa. Ya. Oke, tadi apa yang Anda rasakan ketika kita berdoa? Aminnya sudah di sini, di situ ikut aminin aja. Kenapa saya selalu bertanya apa yang Anda rasakan ketika berdoa supaya Anda tahu itu kuasa Tuhan. So, what did you feel ketika Anda berdoa tadi? Anda merasakan kedamaian kah? Ketenangan kah? Ada kelegaan kah? Atau ada hal-hal lain?
Ya. Robi sholatmu aja benerin, Robi ya. Kamu aja lu gak pernah sholat, bahkan kamu belajar perdukunan. Sudah 8 tahun kan kamu belajar perdukunan, ya kan? Dengan ritual-ritual gak penting dan gak jelasmu tuh. Kamu dengan gaya petantang petenteng kemana-mana, kamu berasa bisa nyantet orang, ya kan Robi? Gak usah petantang petenteng, Robi. Ya. Nanti saya sentil jidat kamu tuh, Robi ya. Minta Tuhan sentilin jidat kamu. Biar otak kamu tuh kocak. Biar jadi waras. Lagian Robi, 8 tahun tuh belum ada apa-apanya. Saya pernah berhadapan sama dukun yang sudah belajar 35 tahun nih, Robi ya. Dengan kuasa Tuhan, mau 35 tahun juga gak ada apa-apanya. Ya Robi, 8 tahun itu belum ada apa-apanya, Robi. Cuman seperti upil, jadi pengen ngupil juga nih, Robi. Gak usah gaya, Robi. Wis, si Robi langsung mau beritual menyerang saya. Gak bisa, Robi, ya. Tenang aja, Robi. Mau kamu capture muka Cece juga gak bisa, Robi. Ya. Kalau capture pas posisi C cantik dong. Yang kamu lawan tuh bukan Cece, Robi, tapi Tuhan. Oke? Udah cantik, udah di capture belum nih? Cepetan capture. Udah cantik, lama banget capture-nya. Ya kan? Mau baca dulu deh komennya. Baru belajar 8 tahun aja gaya. Sombong banget. Petantang petenteng. Tiap kali ada yang ngapain dia pengen disantet bawaannya. Lu gak pernah tempeleng Tuhan lo ya. Damai, perutku sakit tadi, enakan sekarang. Semua damai berasal dari Tuhan Yesus ya. Iya. Semua kedamaian dari Tuhan. Yang kesetannya dari setan, yang amarah dari setan gitu. Aku lega, Cie, didoakan pas lagi berat, amin. Lega ayem. Makasih, Cie, tadi doakan tentang kesembuhan, amin. Oh ya, ada merasakan pemulihan gak? Cie, aku rajin ibadah tapi kecanduan dosa, Cie. Apa menghambat berkat Tuhan ya, Cie? Ya iyalah, apa gunanya ibadah kalau tetap berjalan di dalam jalan dosa? Ya, itu berarti kamu hanya ibadah fisik. Orang ibadah yang benar itu betul-betul balik arah. Sudah melepaskan diri dari perbuatan dosa. Terima kasih banget udah ngasih aku. Gini loh, manusia tuh pasti akan terjerumus gitu loh. Tapi kalau udah tahu itu dosa, lu buang diri lu ke situ, kan itu namanya cari gara-gara. Selamat malam kakak, bagaimana cara berpuasa yang baik? Berpuasa yang baik, puasa itu bukan cuma melaparkan diri ya, tapi benar-benar banyak doa, puji-pujian saat puasa. Jamnya bisa ikutin jamnya teman-teman yang muslim aja, jam 5 sampai jam 6 gitu. Ngakak. Ya iya dong, habis banyak bicara gitu kan. Kalau kamu mau capture cepet, ya kan? Mau kamu santet cepetan. Tapi jangan sampai nanti kau yang mati sia-sia ya. Cie, aku rajin ibadah. Ayo udah diulang-ulang terus ya. Intinya kecamatan. Lagian baru belajar 8 tahun aja tuh gayanya kemana-mana petantang petenteng banget, say. Kalau saya lihat di jalan rasanya pengen saya tendang, tapi kan nggak boleh juga ya. Habis gayanya kayak petantang petenteng gitu. Tiap ada orang kayak apa sama dia, kayak preman gitu loh. Kayak semua mau diajak berantem gitu, gara-gara dia ngerasa dia kayak udah punya ilmu. Duh, say. Tuh. Hari ini aku masuk kerja, Cece, atasanku juga ACC, luka lagi mau kering, amin. Puji Tuhan ya. Lukanya jadi kering. Gak bisa lepas, Cece, dari dosa yang itu aja. Ya, lepaskanlah dirimu. Yesus, Yesus, Yahweh. Eri ini agak gila ya, kamu kayaknya gila dari, masa iya kamu ketempelan dari ranselnya Wira? Ngerti gak sih aku sama Eri ini? Aku udah males kadang-kadang nyautin kamu loh. Bisa orang ketempelan dari ranselnya Wira. Ranselnya Wira keberatan kali ya, jadi punggungmu tuh encok. Kamu saya tempelin juga, kamu sama Eri. Jangan aneh-aneh, Eri. Ketempelan dari ransel. Kertas ransel, ada setannya. Yang bener-bener aja, Eri. Capek juga nih saya nih. Nggak ngerti saya sama kamu jadinya tuh. Si Eri ketempelan dari samping rumahku dukun tapi ambil bunganya di tempatku untuk setannya. Ya ampun Bona, unik banget sih kamu. Jangan sembah manusia, C. Lu kamu malah menyembah iblis lagi. Saya menyembah Tuhan sudah jelas saya. Tuhan saya Tuhan Yesus yang paling baik. Saya anak kesayangannya. Saya inces kesayangan Tuhan Yesus. Itu yang tadi saya bilang sama suami saya. Saya tuh incesnya Tuhan. Princessnya Tuhan.
Karena hidup saya banyak dipermudah dan ditolong, you know, I'm inches. Saya tuh inches anak Tuhan, you know. Saya tuh princessnya Tuhan, you know. Aku putrinya Tuhan. Aku tuh inches. Jangan kalian repot ya. Aku tuh incesnya Tuhan. Incesnya Tuhan Yesus, you know. Mana ada yang dijaga dan disayang seperti aku ini. Yang hatinya diberikan kedamaian seperti aku ini. Lu aja tiap hari marah-marah, say. Lu kalau dikasih hati kayak saya, kayak udah joget-joget tau. Saya tuh denger lagu aja saya bisa happy banget. Denger lagu puji-pujian aja saya bisa happy. Nggak perlu saya repot-repot gimana, happy aja bawaannya. Itu karena apa? Anak kesayangan Tuhan. Damai hatinya. Lu udah denger lagu ke tempat clubbing, kepala lu dijeduk-jedukin di situ, bukan lagunya doang yang jeduk-jeduk kepala lu, sekalian jeduk-jedukin di situ, happy juga enggak? Kedamaian tuh di hatimu. Dan cuman princessnya Tuhan yang dikasih kedamaian. Prince sama princess, kalau lu bukan prince dan princessnya Tuhan, kasihan deh lu. Kan kita ini kan pewarisnya Tuhan. Anak-anak Tuhan tuh pewarisnya Tuhan. Kalau kamu punya anak, anakmu tuh ahli warismu. Udah darahmu turun di dia, hartamu nanti diwarisin ke dia, utang-utangmu diwarisin ke anakmu, ya kan? Kalau saya nih ahli warisnya Tuhan, sudah menerima warisannya kedamaian. Yang Tuhan tinggalkan, kedamaian. Kamu belum terima warisannya? Ada jatahmu. Tapi mungkin belum waktunya kamu terima, karena belum pantas. Masih belum mau mengampuni sih. Memantaskan diri itu dengan mengampuni. Ya. Bukan dengan kedukun saya. Ya. Yang Tuhan tinggalkan bagi kita tuh warisan kedamaian. Warisan Roh Kudus. Tuntunan, pertolongan, perlindungan, penyertaan. Ya. Gitu. Robi, dari foto kakimu aja saya udah gak naksir sama kamu, Robi. Suami saya ganteng gitu, kakinya suami saya aja lebih ganteng daripada kamu. Yang bener aja. Dari foto kakimu aja saya udah tahu itu bukan selera saya, Robi. Yang bener aja kamu, ya. Suami saya koko putih ganteng gitu, laki gue umur 50 aja lebih ganteng daripada kaki lu, Robi, beneran. Gak pernah lihat suami saya sih. Lee Min Ho aja lewat sama suami saya, ya karena saya bininya ya, saya bilang Lee Min Ho lewat. Soalnya Lee Min Ho gak mau sama saya, suami saya mau sama saya. Tapi yang bener dong ya. Suami saya emang jauh lebih ganteng. Minimal kamu tuh kalau gak lebih ganteng, lebih kaya, kayak kamu dua-duanya enggak, gimana sih? Minimal lebih ganteng, lebih kaya gitu, ya. Kalau gantengnya kurang ya kayanya gitu. Jadi ada daya tariknya gitu loh. Kalau dua-duanya enggak tuh gimana sih caranya? Dari jempol kakinya aja udah gak ganteng. Bingung gak? Kalau orang dari jempol kakinya udah gak ganteng tuh gimana ke atasnya? Bingung juga. Yang bener-bener aja ya. Kalau mau naksir Cece minimal jempolnya ganteng deh gitu. Sekarang takarannya naksir Cece minimal jempolnya ganteng ya. Jangan aneh-aneh kamu. Jangan gila-gila. Kalau suami saya ditukar sama kamu, mas saya juga gak mau, saya. Mau ya tuker tuh sama yang lebih ganteng, lebih cakep, lebih kaya gitu ya mau. Enggak deh, gak mau juga deh. Karena belum tentu bisa memahami saya. Robi, lu ngomong gitu malu gak sih, Robi? Ngomong gitu malu gak sih? Kayaknya enggak sih ya. Menunjukkan gini loh. Sebenarnya ya, kalau kayak Robi sih nggak bisa sadar, tapi kita yang waras kan kita sadar ya. Gini ya, apa yang kita katakan itu kan sebetulnya itu sedang menunjukkan nilai diri kita. Antara kita menunjukkan bahwa kita itu punya kelas, kita itu berada di level tertentu, level kebaikan tertentu, ya, atau kita mempermalukan diri kita. Kalau kamu sedang mempermalukan dirimu, ya kayak Robi tuh. Bukan saya yang malu.
Saya juga baca kayak gitu nggak apa-apa kok. Walaupun itu sexual harassment ya. Itu sexual harassment. Tapi yang harusnya malu tuh dia. Betapa rendahnya levelnya dia. Secara hati, pikiran, pendidikan, etika, moral, itu nggak ada sama sekali yang bisa kita lihat positif gitu. Nggak ada yang kamu bisa kasih nilai plus tuh nggak ada. Ya. Jadi itu yang ditunjukkan siapa? Dirinya dia nggak sedang merujuk kepada saya. Tapi dia sedang bilang, ini loh aku yang nggak bernilai ini. Aku yang nggak punya etika ini, gitu. Tapi kalau kita ngomong sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, kita ngomong sesuatu yang membangun, makanya lidah itu dan jari itu kalau sekarang di zaman online, minta supaya Tuhan jadikan berkat, pakai untuk perkataan yang baik, perkataan yang manis, yang indah, yang kudus, yang suci, yang sedap didengar, perkataan penuh firman Tuhan, perkataan penuh tuntunan yang baik, perkataan-perkataan yang positif, dan perkataan iman. Supaya ketika apa yang kamu ketik, apa yang kamu ucapkan, itu menunjukkan dirimu di dalam kemuliaan Tuhan. Itu dia. Ya. Dari Robi kita belajar ya, bahwa nilai kita jauh lebih tinggi daripada dia. Dari Robi ini kita harus belajar. Kita ini orang yang dikasihi Tuhan. Robi juga dikasihi Tuhan, tapi dia nggak menerima. Tapi kita mau terima kasihnya Tuhan. Kita mau biarkan diri kita dipakai untuk menjadi alat Tuhan. Dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, setiap tindakan kita, itu harus menunjukkan kemuliaan Tuhan. Ya. Karena itu pilihan juga. Tuhan itu mau pakai siapa saja sebetulnya yang mau dipakai. Anda mau nggak dipakai? Gitu. Ya, itu pilihan juga. Oke dah, udah jam 12 malam. Sekali lagi, semoga Anda mendapatkan kedamaian hati dan ketenangan hati, ada kelegaan, ada kasih dalam hati Anda, senantiasa dalam perlindungan, penjagaan, dan pertolongan Tuhan. Dijauhkan dari semua yang buruk, dari semua yang jahat. Ada kasih Tuhan di dalam hati kita. Dan kiranya kita semua bisa melakukan segala hal yang Tuhan perkenankan dan dijauhkan dari segala perbuatan dosa. Oh Yahweh, Yahweh, Yesus era setera Yahweh. Oh Yahweh, tera Yahweh. Syarafana Rafa Yesus. Amin. Lebih tenang kan? Lebih enak kan hatinya? Ya, mudah-mudahan malam ini tidurnya nyenyak, mimpi yang indah. Jangan lupa berdoa lagi sebelum tidur. By the way, saya kan sama Bu Ami tidak jadi ke Jakarta, ya. Tapi kalau Anda perlu jadwal konsultasi itu tidak berbayar. Anda bisa hubungi admin, minta jadwal. Anda yang mau akupuntur juga, Anda bisa hubungin admin, minta jadwal ya. Akupuntur itu kalau Anda mampu, Anda punya duit, berbayar. Kalau Anda merasa nggak mampu, nggak usah bayar, nggak apa-apa, ya. Karena itu kita pakai sistem subsidi silang, ya. Gitu aja. Jadi semuanya minta jadwal ke admin. Apapun yang Anda mau pertanyakan, kalau Anda punya apapun yang Anda mau pertanyakan, kalau Anda punya pertanyaan yang singkat-singkat gitu, Anda bisa chat ke admin, ya. Nanti kalau memang ada jawaban, saya pasti akan bantu jawab pertanyaan-pertanyaan yang singkat-singkat ya, bukan kamu kayak koran gitu. Itu artinya Anda mau berkonsultasi yang minta jadwal sesi doa, oke? Jadwal sesi doa, jadwal sesi konsultasi gitu. Ujung-ujungnya duit, udahlah Robi, kalau kamu nggak punya duit, kamu tuh udah bukan teman saya, kamu udah bukan level saya, kamu nggak punya duit, aku males. Nggak punya duit, aku males, cuman punya ngomong nggak ada guna-gunanya gitu, males aku, ya. Dukun Robi ini emang, ya iyalah, udah dibilangin dia belajar 8 tahun, memang sih dia tuh nggak banyak punya pasien ya, tapi dia tuh kayak itu apa namanya,
suka nyantet-nyantet orang gitu loh, makanya dia ngerasa hebat gitu. Udah, aku mau mandi. Aku udah secantik ini, aku harus mandi. Gimana sih ceritanya aku udah secantik ini aku harus mandi? Maksudnya biar cantiknya luntur dikit gitu loh. Ya udah ya, gitu. Nicholas suruh Nicholas aja yang ke Bali, oke? Kelihatan ya, Ci? Kelihatan apanya? Si Robi, siapa sih yang nggak kelihatan? Namamu muncul aja tuh aku udah tahu. Saldo-saldo rekeningmu aja kalau Tuhan kasih tahu tuh, Tuhan tahu, aku tahu. Perasaan hatimu detik ini aja aku baca aja aku langsung tahu. Errormu apa aku tahu kalau Tuhan kasih tahu. Segitu luar biasanya kuasa Tuhan. Apalagi dia errornya kayak gitu, setannya segitu banyaknya, siapa yang nggak tahu? Energi negatifnya, ya Allah, ya Robi. Iya loh, saldo rekening. Ada dukun punya saldo rekening dulu tuh, saya inget banget, saya sampai bisa menyebutkan secara detail. Kok sampai ngakak kok bisa ya gitu. Ya udah, itu lucu-lucuan aja. Kadang-kadang punya karunia gitu tuh seru juga tahu. Paling seru tuh kalau gosipin artis. Kalau punya karunia gitu ya, kayak kita kan jadinya kayak lebih aktual gitu loh. Seru kalau gosipin bukan gosipin artis sih, mencari kepo kehidupan artis tuh loh. Makanya waktu kemarin levelnya naik tuh, yang saya tanya pertama Bu Ame apa Bu yang naik, levelku nih naiknya apa Bu? Untuk kepoin artis ya. Bu Ame bilang nggak mungkin yang itu yang naik katanya. Yang naik itu penyembuhan. Ya, saya bilang. Padahal saya mau kepoin artis gitu. Padahal ini juga udah cukup sih, udah cukup kepo, udah cukup tahu jawabannya gitu. Tapi ya namanya cewek ya kan, suka kipu-kipu aja gitu. Udah jam 12 lebih. Bye-bye, good night. God bless you, Tuhan memberkati. Jangan lupa berdoa lagi sebelum tidur. Bye-bye.